Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di laboratorium ini untuk melaksanakan serangkaian praktikum mengenai enzim katalase pada mata kuliah biologi umum. Nah, sebelumnya persiapkan satu lembar kertas dan satu pulpen untuk kita melaksanakan pretest. Seperti itu. Nah, untuk barang-barang selain pulpen dan kertas silahkan disingkirkan terlebih dahulu, ditaruh di samping. Yang ada di depan kalian, yang ada di depan teman-teman hanyalah satu lembar kertas dan satu pulpen. Dalam hitungan 10 akan saya mulai pretestnya. 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 1, pertanyaannya, apa tujuan kita pada pagi hari ini melaksanakan praktikum enzim katalase? Nah, yang nomor 5, sebutkan fungsi-fungsi enzim katalase yang akan kita praktekkan. Oke, dalam hitungan 10, semua jawaban harus terkumpul di kakak-kakak asisten yang ada di samping kanan kiri teman-teman. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan pretest. Untuk mengawali praktikum kita pada pagi hari ini, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu oleh salah satu praktikan. Doa selesai. Nah, teman-teman, untuk mengawali praktikum kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu enzim dan apa itu enzim katalase. Nah, enzim katalase. Enzim itu merupakan suatu molekul, atau kebanyakan orang menyebutnya itu suatu protein yang dia itu bisa mempercepat laju reaksi kimia atau metabolisme di dalam tubuh kita. Contohnya saja yaitu enzim katalase. Enzim katalase ini merupakan enzim yang ada di dalam tubuh kita, terutama di dalam organ liver atau hati. Nah, di liver ini selnya banyak sekali mengandung enzim katalase karena hati ini mempunyai fungsi yaitu untuk mereduksi racun atau menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita dengan berbagai cara yang dia miliki lah. Nah, salah satunya yaitu H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, cara kerja dari enzim katalase ini terhadap H2O2 ini yaitu mengubah hidrogen peroksida H2O2 menjadi H2O dan O2 atau menjadi air dan oksigen. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mengamati bagaimana laju reaksi, kerja reaksi antara enzim katalase dengan H2O2 ini. Kita akan melakukan 5 eksperimen yang itu menggunakan enzim katalase, menggunakan hati ayam, wortel, kemudian kentang, terus ada HCl, NaOH dan lain sebagainya yang udah tertulis di modul. Dan ini udah bawa semua ya bahan-bahan dan alat-alatnya. Nah, langsung saja saya sampaikan tujuan kita pada pagi hari ini yaitu mengamati laju reaksi enzim katalase terhadap perbedaan konsentrasi ataupun perbedaan suhu, perbedaan keadaan juga seperti itu. Nah, untuk yang eksperimen yang pertama yaitu mengamati laju reaksi katalisis pada setiap bahan yang akan kita amati. Nah, yang topik ini yang akan kita amati. Eksperimen yang pertama yang akan kita amati yaitu mengenai perbedaan laju reaksi katalisis. Nah, di sini kita akan memotong, nanti akan dipotong hati ayam, wortel, kemudian kentang akan dipotong dadu, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan kemudian ditetesi H2O2 hidrogen peroksida sebanyak 2 mili setiap tabung reaksinya. Nanti dilihat bagaimana kerja enzim katalase yang terdapat di dalam hati ayam, yang terdapat di dalam wortel, yang terdapat di dalam kentang. Itu nanti akan berbeda dan hasilnya nanti dicatat di dalam laporan sementara dengan catatan kalau gelembungnya banyak nanti dikasih plus yang banyak 4 plus gitu, kalau dikit ya 3 atau 2 seperti itu. Kemudian yang kedua kita akan mengamati bagaimana enzim katalase ini bersifat reusable atau dapat digunakan berulang-ulang. Nah, jadi potongan-potongan ayam, wortel dan kentang tadi yang udah dimasukin di dalam tabung reaksi itu
H2O2-nya dikeluarkan atau dituang, lalu ditetes kembali dengan H2O2. Nanti dilihat apakah enzim katalase di dalam hati ayam, wortel, dan kentang itu masih bisa berfungsi. Dengan kata lain, dia masih bisa mereduksi atau mengubah H2O2 menjadi air dan oksigen ataukah tidak. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kita akan mengamati bagaimana pengaruh luas permukaan pada organ yang terdapat enzim katalase ini. Ketika permukaannya lebar dan ketika permukaannya kecil, ini bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja enzim katalase. Di sini kita akan memotong kentang menjadi kubus dan menjadi balok. Yang kubus dimasukin di dalam tabung reaksi, yang balok dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalamnya H2O2. Nanti akan terlihat bagaimana reaksi dari enzim katalase yang terdapat di dalam kentang yang kita potong dadu dan juga kentang yang kita potong balok, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini mengenai pengaruh suhu terhadap kinerja enzim katalase. Nah, yang kita gunakan pada kali ini yaitu hati ayam. Nanti hati ayam dipotong dadu terlebih dahulu, terus kemudian direbus atau dipanaskan menggunakan hot plate selama kurang lebih 5 menit. Nanti setelah itu disiapkan tabung reaksi, kemudian tabung reaksi itu diisi dengan hidrogen peroksida sebanyak 2 mili. Kemudian hati ayam yang sudah direbus itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Nanti kita lihat bagaimana kinerja enzim katalase pada organ hati ayam yang telah kita panaskan. Nah, untuk mengamati perbedaan, kita juga perlu siapkan variabel kontrol dari eksperimen ini, yaitu hati ayam yang kita tidak berikan perlakuan apapun. Dalam kata lain, ini hati ayam normal, tidak kita panaskan, tidak kita beri apapun. Nanti dibandingkan dengan hati ayam yang kita panaskan tadi, nanti dilihat bagaimana perbedaannya seperti itu. Yang kelima, kita akan mengamati bagaimana enzim katalase ini bekerja dipengaruhi oleh pH atau konsentrasi. Yang kita akan lakukan yaitu kita siapkan potongan hati ayam berbentuk dadu 2 ini, kemudian kita siapkan tabung reaksi 2 juga. Yang satu kita isi dengan HCl, yang satu kita isi dengan NaOH. Kemudian hati ayam tersebut kita masukkan ke dalam NaOH dan ke dalam HCl. Kemudian setelah itu kita tuang NaOH dan HCl-nya, kemudian kita berikan hidrogen peroksida di situ. Nanti akan terlihat bagaimana kinerja enzim katalase pada keadaan basah dan pada keadaan asam. Seperti itu. Mungkin cukup jelas yang dapat saya sampaikan untuk mengawali praktikum kita pada hari ini.
Sekarang sudah didapat semua ya bahan-bahan dan alat di setiap kelompok. Ya, silahkan dimulai praktikumnya.